Oke, ciao. Haha. Kembali lagi di kata-kata Mustafa. Karena hari ini kita tetap akan membahas sesuatu yang ada di sekitar kalian, tapi tidak kalian akui keberadaannya. Ya, kembali ke konten agnostik. Mungkin bagi teman-teman yang suka ngikutin konten agnostik saya, mungkin sebagian dari kalian merasa saya membahas sesuatu yang dibuat sedemikian rupa untuk menjelaskan tentang agnostik. Sebenarnya begini ya, di Indonesia boleh kalian searching, mungkin pemahaman tentang agnostik itu hanya digambarkan atau dibuat secara awam saja. Sedang saya sering bertemu dengan orang-orang yang mengaku dirinya adalah agnostik. Akhirnya seperti ada misleading atau perbedaan yang mereka tidak ketahui gitu loh. Ya, kembali lagi antara agnostik dan deis gitu ya kan. Walaupun saya pernah jelaskan sebagian agnostik di Indonesia itu masih percaya Tuhan, dan berkali-kali juga saya menjelaskan bahwa agnostik tidak secara absolut mengatakan Tuhan itu ada ya. Jadi saya rasa berbagai macam arahan harus dijelaskan secara mendasar begitu ya, tentang berbagai macam pandangan-pandangan agnostik menurut pengalaman saya, menurut ilmu pengetahuan saya, dan menurut pertemuan-pertemuan saya dengan banyaknya orang yang mengakui agnostik ya. Hampir mungkin di Indonesia khususnya, saya bertemu dengan banyak orang yang mengakui dirinya agnostik. Itu hanya sekitar 60% lah ya, yang menurut saya itu memang ini orang agnostik gitu. Sisanya 40% itu ya kembali lagi, dia bisa jadi deis, dia bisa jadi agnostik agamis, dia bisa jadi orang yang kehilangan arah aja sebenarnya, tapi dia tidak memahami agnostik secara sepenuhnya. Nah, dengan banyaknya bukan banyak juga ya, dengan beberapa uploadan saya tentang agnostik ya, memberikan impact yang lumayan juga. Banyak orang yang ngajak sharing, banyak orang yang ngajak diskusi, banyak orang yang bertanya, dan juga tentunya banyak orang yang meng-hate speech gitu ya, dan menghakimi, itu jelas ada. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan berkaitan dengan bahasan video ini. Yang pertama adalah, banyak nih orang yang mulai direct message saya, bahkan ke email, bertanya tentang agama saya apa sih. Dan kalau ada orang yang bertanya agama saya apa, itu kemungkinan tidak akan saya jawab, kecuali memang mungkin saya ada di mood tertentu, atau mungkin berbicara langsung begitu ya, setelah diskusi mungkin saya akan jelaskan. Tapi kalau ada orang yang langsung bertanya agamamu apa, saya tidak akan menjawab. Dan sekali lagi di video ini saya tidak akan menjawab. Yang kedua adalah pertanyaan mendasar tentang agnostik, percaya Tuhan gak sih bang? Tuhannya agnostik apa sih bang? Terus kalau misalnya agnostik secara absolut gak percaya Tuhan, terus percayanya apa sih bang? Kalau itu juga saya gak akan jawab ya, karena penjelasannya itu bisa multitafsir. Kecuali memang orangnya saya lihat adalah orang yang terbuka, mungkin saya akan jelaskan gitu ya. Tapi kalau misalnya kelihatan nih orang ngarah-ngarahnya cuman kayak menghakimi aja, saya tidak akan menjawab dan hanya akan saya baca aja. Dan yang ketiga adalah tentang kematian. Ini ada beberapa pertanyaan juga di DM, di YouTube, dan di beberapa akun-akun media sosial saya juga yang bertanya tentang ini gitu ya. Tentang terus kalau agnostik mati gimana? Terus kalau agnostik setelah kematian gimana? Pandangan saya gitu ya, secara terbuka gitu. Karena ya kembali lagi, saya cukup banyak membaca dan mencoba mencari tahu tentang apa yang menurut orang itu ngapain sih begitu ya. Sehingga saya menemukan beberapa perbedaan gitu ya, kan? Seperti pseudoscience atau hipotesis 80%, ya, kurang lebih begitu ya.
Nah, ateis dan agnostik itu punya perbedaan sehingga tidak bisa disamaratakan. Kalau ateis, bahkan pada pseudoscience pun mereka tidak akan percaya. Bahkan dengan hipotesis 80% pun dia tidak akan percaya. Gitu ya. Nah, agnostik itu seperti membuka diri terhadap pseudoscience. Dan orang-orang beragama mencoba meyakini dan mempercayai apa yang sulit dipercaya orang agnostik dan apa yang tidak dipercaya orang ateis. Sehingga pertanyaan tentang apa yang akan kita alami setelah kematian dari sudut pandang agnostik itu punya gambaran. Ada gambaran. Saya akan informasikan dulu bisa menurut saya dan menurut gabungan aja ya mungkin ya. Menurut saya dan menurut teman-teman yang memang saya paham dia adalah agnostik. Saya tahu dia adalah agnostik. Jadi saya gabung aja gitu ya, karena memang saya pengen diskusi ini natural aja. Jadi kalau misalnya memang ada pesan yang menurut kalian harus kalian tanyakan dan itu kalian anggap sebuah sesuatu yang penting, boleh kita share di komen dan nanti kita diskusikan. Terutama tentang video ini. Nah, kalau bagi sebagian orang, bagi sebagian agnostik gitu ya, menjadi manusia secara absolut, menjadi manusia secara alamiah, itu adalah konsep dasar yang harus dipegang. Artinya bila kita percaya bahwa manusia memiliki prinsip berpikir bebasnya, ya artinya setiap manusia berhak menciptakan konsep berpikirnya, gitu kan, konsep logikanya gitu ya, terkhusus tentang setelah kematian dan mungkin setelah kematian kita ke surga atau ke neraka gitu ya. Tapi hampir semua orang yang mencoba meyakini bahwa surga atau neraka itu ada, mereka tidak akan percaya dengan neraka. Begitu ya. Karena konsep berpikir penciptaan manusia itu kan sangat kompleks. Bahkan orang terpintar tentang biologi pun tidak akan bisa menjelaskan secara utuh konsep penciptaan manusia. Dan itu adalah rahasia alam semesta yang menurut saya atau menurut kita semua mungkin ya tidak akan terpecahkan atau akan sangat sulit terpecahkan. Sehingga kita mengambil bagian-bagian yang ada jalur-jalur prinsip berpikirnya ya. Kenapa orang agnostik atau orang deis mungkin ya yang masih percaya Tuhan itu tidak percaya neraka? Karena ya pada dasarnya bila Tuhan itu memang maha bijak, ya artinya dia akan melihat manusia itu secara utuh dari dalam yang bahkan tidak terlihat oleh ahli psikologis atau ahli pemikiran terhebat sekalipun gitu ya kan. Ya karena kalau kita percaya bahwa manusia akan dihukum, ya mungkin secara logika nalar natural aja gitu ya, logika nalar awam aja gitu ya, bukan surga dan neraka gitu. Tapi ini hanya satu tempat yang mungkin kalau kita memang ada kehidupan setelah mati, mungkin ya kita akan ditentukan di mana kita pantasnya hidup gitu ya kan. Kalau misalnya kita pantasnya hidup di neraka, ya udah hidup di neraka. Pada dasarnya neraka mungkin ya hampir konsepnya, mungkin konsep berpikirnya adalah satu tempat yang memang super duper anarkis gitu ya, atau bebas gitu ya. Jadi kamu melakukan apapun bisa. Dan orang yang kuat mungkin atau makhluk yang kuat mungkin gitu ya, dia bisa menyiksa orang-orang di neraka sepuasnya gitu ya. Kalau kamu nggak kuat ya udah kamu disiksa habis-habisan gitu ya. Mungkin prinsipnya seperti itu aja gitu ya. Sehingga secara logika tanpa harus menunggu mati pun kita bisa hidup atau menciptakan surga atau neraka bagi kita gitu ya. Dan kalau kita merasa kita sudah berada di surga, ya buat apa berharap sesuatu yang terlalu mencolok begitu ya kan?
Dan saya juga baru update ke beberapa waktu yang lalu karena saya suka buat catatan gitu ya. Menurut saya adalah kalau Tuhan hanya memutuskan manusia yang pantas hidup di surga itu dari sudut pandang agama saja, artinya Tuhan sendiri sebenarnya tidak cukup dewasa. Ya bagaimana makhluk yang maha sempurna, makhluk yang maha esa, hanya melihat kepantasan manusia hidup di surga dari satu sudut pandang atau dari satu sisi saja, begitu ya kan? Artinya ya dia tidak maha sempurna, begitu ya kan? Nah, melihat arah ini, artinya sebagian besar orang agnostik sekali lagi tidak akan peduli apakah ada atau tidak adanya surga atau neraka. Sekali lagi, orang agnostik sejati tidak akan peduli apakah ada atau tidak adanya surga atau neraka. Ya kalau kamu mau menciptakan surgamu, ya ciptakan surgamu. Kalau kamu tidak mampu menciptakan surgamu, setidaknya kamu bisa menciptakan surga yang kecil bagi manusia yang lain. Seberapa besar sih kita berpikir untuk fokus memperbaiki bumi ini gitu ya? Karena kita percaya gitu kan, kalau memang bumi ini diciptakan oleh Tuhan, Tuhan pasti maunya manusia merawat bumi ini gitu. Itu aja prinsip dasarnya. Terus kalau kamu buat bumi ini menjadi seperti neraka, ya apa bedanya? Apa bedanya bumi ini dengan neraka? Jadi ya apa gunanya agama begitu ya kan, kalau kita tetap dan terus tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan alam, tidak peduli dengan kemanusiaan, apa untungnya gitu? Apa gunanya gitu ya? Dan menurut saya sebagian orang-orang yang tidak membuka dirinya, sebagian orang yang 90% fokus terhadap bagaimana mereka bisa menuju surga, mereka tidak akan peduli dengan bumi menurut saya. Mereka hanya akan peduli dengan kebaikan mereka, dengan pahala mereka, sehingga secara tidak langsung, sadar tidak sadar, mereka menciptakan neraka yang kecil di bumi. Neraka ini bisa dalam bentuk ketidakpedulian, keacuhan, dan diam melihat beberapa atau sekelompok atau mungkin individu yang terus-menerus merusak bumi. Dan kalau Tuhan itu memang ada dan Tuhan itu maha adil, dia pasti akan melihat dulu mana manusia yang menghargai ciptaan utamanya, yaitu bumi. Lalu mana lagi manusia yang benar-benar menghargai ciptaannya yang lain, binatang, manusia, tumbuhan. Kalau kita sekali lagi tidak peduli dengan ini, semua ini, ya IDGAS dengan surga atau nerakamu. Ciao.